Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Reza Arbiasa dengan NIM 23660111. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 9 sampai 12. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dengan NIM 23660059 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi 13, 14, dan 15. Saya akan menjelaskan materi 9 yang berjudul tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen menggambarkan sifat fisik dari sedimen, mencakup ukuran bentuk, distribusi penyusunan butir, serta porositas dan permeabilitas batuan. Tekstur sangat penting karena dapat digunakan untuk menginterpretasi proses dan lingkungan pengendapan serta mengestimasi sifat aliran fluida melalui batuan tersebut. Studi tekstur dimulai di lapangan dengan bantuan alat seperti lensa tangan, penggaris, dan pembanding ukuran butir. Lalu dianalisis lebih detail di laboratorium. Ukuran butir, grain size. Ukuran butir merupakan dasar utama klasifikasi batuan sedimen. Sedimen silik klasik. Skema klasifikasi umum adalah skema Andan-Wentworth yang menggunakan skala Pi. Ukuran butir mengandung informasi penting mengenai energi hidrolik lingkungan pengendapan. Sedimen berbutir kasar seperti kerikil biasanya diendapkan di lingkungan energi tinggi seperti sungai deras. Sedangkan lumpur terbentuk di lingkungan yang tenang seperti danau. Jarak dari sumber. Semakin jauh dari sumber, umumnya ukuran butir semakin kecil. Jenis material sumber. Misalnya, batu gamping bioklastik menghasilkan ukuran seragam sesuai bagian-bagian organiknya. Sortasi atau disebut sorting. Sortasi mengacu pada tingkat keseragaman ukuran butir dalam satu sampel sedimen, dihitung berdasarkan deviasi standar ukuran butir dari rata-ratanya. Sortasi memberikan petunjuk terhadap lama waktu pengangkut. Semakin lama dan berulang sortasi cenderung semakin baik. Kecepatan deposisi. Pengendapan cepat menghasilkan sortasi buruk. Jenis sedimen. Pasir lebih mudah tersortir dibanding lumpur atau kerikil. Sortasi dapat diamati menggunakan bagan perbandingan khusus di lapangan. Morfologi butir. Morfologi butir menggambarkan suatu individual butir sedimen dalam 3 aspek, yaitu shape atau bentuk, didasarkan pada perbandingan 3 sumbu, panjang, menengah, pendek dari butiran. Roundness atau kebundaran, menggambarkan kelengkungan dan ketajaman sudut-sudut butir. Selanjutnya itu kebulatan, menunjukkan seberapa mirip bentuk butiran terhadap bola sempurna. Morfologi membantu menafsirkan proses transportasi. Misalnya butir yang bulat menandakan transportasi jauh dan ambrasir yang intensif. Fabrik kemas sedimen. Fabrik mengacu pada susunan butir dalam batuan. 2 aspek utama, yaitu orientasi butir, arah dominan dari orientasi partikel. Kemasan, kepadatan hubungan antara butir dan matriks.
Fabrik dapat memberikan petunjuk apakah sedimen mengalami reworking atau pekerjaan ulang, serta berperan penting dalam menentukan porositas dan permeabilitas batuan. Kita lanjut lagi ke struktur batuan. Struktur batuan adalah kenampakan fisik yang muncul sebagai hasil proses deposisional, erosi pasca pengendapan, atau aktivitas biologis. Struktur dapat ditentukan dalam lapisan batuan atau di antara perlapisan. Struktur erosi. Struktur yang terbentuk karena aliran air atau sedimen yang mengikis permukaan sebelumnya, biasanya muncul di dasar lapisan. Contoh struktur erosi ada 3, yaitu fluid cache, bentuk seperti lidah api yang menunjukkan ke aliran air. Reel marks, atau yaitu alur kecil akibat aliran air. Ketiga atau yang terakhir ini glacia stria, guratan hasil abrasi glacier. Struktur ini sangat berguna untuk menentukan arah arus purba dan dinamika aliran pada saat pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama proses pengendapan, bisa di bawah air atau yang disebut subaqueous, atau di atas permukaan atau subaerial. Contohnya laminasi paralel, pelapisan sejajar akibat variasi kecepatan arus atau ukuran butir. Laminasi wave, lenticular dan flasher, pola khas dari sedimentasi di lingkungan pasang surut di mana pasir dan lumpur berselang-seling. Struktur ini mencerminkan kondisi energi saat pengendapan dan dinamika sungai, delta, dan juga muara. Setelah lanjut lagi, struktur pasca pengendapan terbentuk setelah sedimen terendapkan tetapi masih lunak, disebabkan oleh deformasi atau proses fisika dan kimia pasca pengendapan. Contoh, slump, pelipatan dan pergeseran internal antara gravitasi, load cache, tonjolan sedimen berat ke bawah akibat ketidakstabilan beban. Disk dan pilar struktur akibat pelarian air dalam sedimen jenuh. Struktur ini penuh dalam interpretasi stabilitas, lereng purba atau peristiwa geologis seperti gempa. Struktur biogenik, struktur yang terbentuk akibat aktivitas organisme, baik hewan maupun tumbuhan, pada atau di dalam sedimen. Contohnya bioturbasi, gangguan acak oleh penggalian hewan. Ichnofosil, jejak kaki, liang atau sisa aktivitas hewan purba. Stromatolith, yaitu struktur pertumbuhan akibat aktivitas mikroorganisme, biasanya cyanobacteria. Studi struktur ini masuk dalam bidang ikonologi dan berguna untuk merekonstruksi lingkungan purba, termasuk kehidupan masa lalu. Kita lanjut lagi ke komposisi batuan sedimen. Komposisi batuan sedimen mengacu pada komponen penyusunan yang mencerminkan asal-usul proses pengangkutan dan diagenesis. Komponen utama ada 3, kerangka butir atau disebut framework grains, fragmen kasar seperti pasir dan kerikil. Kedua, matriks, material halus seperti lumpur dan lempung yang mengisi ruang antar butiran. Semen, zat pengikat antar butir biasanya
kalsit, kuarsa, atau oksida besi terbentuk selama proses diagenesis. Komposisi tambahan yaitu mineral autigenik, mineral yang terbentuk selama atau setelah pengendapan. Terakhir itu sisa organik, seperti fosil hewan atau tumbuhan yang bisa menjadi penunjuk umur dan lingkungan pengendapan. Komposisi batuan sedimen menunjukkan kekerasan atau reaktivitas kimia serta potensi batuan sebagai reservoir minyak, gas, atau akuifer. Baik, kita lanjut materi 10 yang berjudul klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen berdasarkan asal-usul material penyusunnya, terutama terlihat dari komposisinya. Secara umum, batuan sedimen dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu batuan sedimen klasik, terbentuk dari butiran detrital, hasil pelapukan dan erosi batuan praeksisting. Umumnya diangkut oleh media seperti air, angin, atau es terendapkan. Contoh batuan seperti konglomerat, batu pasir, batu lumpur, atau paleosol atau tanah purba. Kedua, batu sedimen bioklasik, terbentuk dari sisa organisme hidup seperti kerangka, bahan lunak, tumbuhan ataupun hewan. Dapat juga berasal dari proses biologis sintesis. Contoh batuan batu gamping atau batu gamping limestone, dolomit, batu bara. Ketiga itu batuan sedimen, yaitu kemogenik, terbentuk dari presipitasi langsung mineral dari larutan yang sangat jenuh, umumnya terbentuk di lingkungan laut yang tertutup dan menguap tinggi. Contoh batuan seperti ironstone, batu besi, evaporit, karbonat hasil presipitasi. Batuan yang keempat ini batuan sedimen vulkanik klasik, dibentuk dari material hasil aktivitas vulkanik yang terfragmentasi. Bahan vulkanik dapat terendamkan melalui udara, air, atau jatuh langsung. Contoh batuannya tufa, aglomerat, abu vulkanik. Penjelasan per jenis batuan. Sedimen klasik, konglomerat, terdiri dari 50% butiran kerikil. Jika fragmen tajam disebut brenkis. Konglomerat umumnya ditemukan pada aliran debris atau endapan kipas aluvial. Ciri umum itu sangat buruk penyortirannya, tidak selalu ada pelapisan jelas. Sedimen klasik batu pasir atau sandstone mengandung lebih dari 50 butir pasir. jenis arenites, Wencase dan Grey Wencase. Lingkungan sangat luas dari dataran seperti contohnya gurun hingga laut dalam. Batu pasir kuarsa khas ditemukan di pantai dan di lingkungan energi tinggi. Sedimen klasik batu lumpur mud rock umumnya di lingkungan energi rendah seperti danau, muara, atau laut dalam. Komponen utamanya itu lempung dan lumpur. Seringkali menunjukkan pelapisan halus
atau laminasi. Struktur dapat terganggu oleh proses pasca pengendapan seperti gempa. Sedimen non-klasik karbonat mencangkup sekitar 20% batuan sedimen dalam catatan geologi. Mengandung lebih dari 50% mineral karbonat. Terbentuk di lingkungan laut dangkal tropis. Bisa menunjukkan pelapisan paralel atau struktur stromatolith. Materi 11 berjudul provenance dan diagenesis batuan sedimen. Asal-usul provenance batuan sedimen kata provenance berarti asal atau sumber dari butiran sedimen dalam batuan sedimen, mengandung informasi tentang lokasi dan arah daerah sumber, litologi dan volume batuan sumber, kondisi tektonik, iklim, dan relief daerah asal. Studi provenance sangat penting dalam rekonstruksi paleogeografi, membantu memahami posisi laut dan daratan purba serta sistem penggunungan yang telah hilang. Provenance batu pasir atau sandstone itu dari kuarsa. Kuarsa adalah komponen dominan batu pasir. Ciri-ciri kuarsa seperti inkulis dan kepunahan undulasi dapat menunjukkan sumbernya. Cathodoluminance atau Cl, biru ungu yaitu kuarsa plutonik, merah kuarsa dari batuan vulkanik, coklat kuarsa dari batuan metamorf, hijau atau biru singkat kuarsa hidrotermal tidak bersinar, arti itu kuarsa autigenik dari feldspar. Feldspar menunjukkan batuan kristalin generasi pertama karena lebih cepat hancur dibanding kuarsa. Mineralogi feldspar seperti zonasi dan kembaran menunjukkan jenis batuan asal seperti batuan beku, dan metamorf. Mineral berat atau heavy mineral. Komposisi mineral berat digunakan untuk menafsirkan litologi batuan sumber. Setiap jenis batuan sumber menghasilkan kombinasi mineral berat yang khas. Fragmen batuan atau rock fragment. Fragmen batuan yaitu seperti vulkanik, metamorf, atau kapur, memberikan bukti langsung batuan sumber. Umum dalam konglomerat dan arenit, litik, dan feldspatik. Geokimia batuan utuh. Analisis unsur-unsur kimia utama, minor, dan rasio elemen dapat mengidentifikasikan komposisi batuan sumber secara umum. Provenance dan lingkungan tektonik. Provenance juga mencerminkan setting tektonik batuan sumber. Contohnya blok batuan stabil, busur vulkanik, dan orogen daur ulang. Geokimia dan mineralogi mencerminkan kondisi tektonik tempat sedimen berasal dan transportasikan. Provenance dan iklim atau relief. Iklim panas dan lembab, penghancuran feldspar menghasilkan batu pasir kaya kuarsa halus. Iklim kering atau dingin, pelestarian feldspar dan fragmen batuan. Relief tinggi, erosi cepat, pengangkutan butiran kasar. Relief rendah, pelapukan mineral intensif, butiran lebih kecil dan membundar. Provenance konglomerat. Konglomerat mengandung klasika kasar atau fragmen batuan besar yang mudah diidentifikasi, memberikan interpretasi
provenance yang lebih langsung dibandingkan batu pasir. Provenance shell dan mudstone kurang dipelajari karena ukuran butirnya sangat halus. Ada dua pendekatan, yaitu studi butir kasar. Contohnya kuarsa, feldspar, dan mineral berat yang terdapat sedikit dalam sel. Analisis geokimia menggunakan unsur jejak dan unsur tanah jarang atau disebut REES yang tahan pelapukan. Diagenesis batuan sedimen. Pengertian diagenesis sedimen itu adalah sebuah proses fisik, kimia, dan biologis yang mengubah sedimen setelah pengendapan hingga batuan keras. Dimulai dari kompaksi, pengeluaran air pori, pembentukan semen, contohnya kalsit dan kuarsa, pembentukan mineral autigenik, contohnya seperti lempung, pelarutan mineral tidak stabil. Tahapan dan rezim diagenesis. Eogenesis atau awal terjadi pada kedalaman dangkal di lingkungan pengendapan. Prosesnya itu bioturbasi, sementasi awal, kompaksi ringan. Mesiogenesis atau pedalaman terjadi saat sedimen mengalami penguburan lebih dalam. Prosesnya sementasi kuat, pelarutan, pertumbuhan mineral autigenik, dan porositas menurun. Telogenesis atau pengangkatan terjadi setelah batuan diangkat kembali ke permukaan dan terkena air meteorit. Terjadi pelarutan, rekristalisasi, dan perubahan lebih lanjut. Diagenesis pada batu pasir dan sel, sama seperti penjelasan umum di atas. Batu pasir mengalami perubahan besar dalam porositas dan permeabilitas selama diagenesis. Sel juga mengalami kompaksi berat dan pembentukan mineral lempung baru. Diagenesis pada batuan karbonat mengalami proses eogenesis, mesogenesis, telogenesis serupa seperti silik klasik. Karbonat laut cenderung lebih mudah terubah dibanding karbonat non-marine karena komposisi mineralnya lebih reaktif. Perubahan dapat mencangkup rekristalisasi, dolomitisasi, pembentukan stailolit, sementasi, dan pelarutan selektif. Selanjutnya, materi 12 berjudul lingkungan pengendapan. Sedimen di permukaan bumi diendapkan dalam berbagai lingkungan pengendapan atau disebut sebagai sedimentary environments. Studi terhadap lingkungan modern sangat penting untuk menginterpretasi fasies sedimen purba. Tidak semua fasies memiliki analog modern. Contohnya, formasi besi bertingkat. Interpretasi lingkungan pengendapan membantu memahami sistem geologi masa lalu. Tujuan analisis batuan sedimen. Salah satu tujuan utama analisis sedimen adalah mengintegrasikan pengamatan terhadap fasies, fitur, model fasies, asosiasi fasies, siklus, dan urutan stratigrafi, geometri lateral, dan elemen arsitektur. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan sistem pengendapan dan lingkungan sedimentasi yang terjadi di masa lalu. Jenis-jenis lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan dibagi berdasarkan proses dominan dan media transportasi, contohnya air, angin, dan es.
Berikut beberapa contohnya. Lingkungan fluvial, sungai. Fluvial berhubungan dengan air sungai, menghasilkan endapan seperti kipas alufilial, sortasis butiran kasar biasanya di kaki pegunungan. Sungai Anyaman atau braided, dan Sungai Minder membentuk batu pasir, batu lanau, dan batu lumpur berlapis. Lingkungan alufilial mengacu pada endapan hasil transportasi air di dataran banjir dan kipas, ditandai oleh lapisan kasar, sortasi buruk, dan deformasi sedimen akibat arus tinggi. Lingkungan oilian, angin. Eolian, proses erosi dan pengendapan oleh angin. Contoh sedimennya itu batu pasir halus dengan cross stratification besar. Umumnya ada di gurun dan pantai berangin. Potensi reservoir minyak tinggi. Contohnya cekungan Reconcavao yang ada di Brasil. Lingkungan glasia, endapan yang dihasilkan proses pembekuan dan pencairan glacier. Contoh tilit, lumpur mengandung kerikil dan bongkahan, tidak tersortir. Dan contohnya lagi satu, fluvial glacia, endapan berkerikil yang terbentuk dari lelehan es. Lingkungan delta, tempat pertemuan sungai dan laut, atau danau juga bisa, umumnya menghasilkan urutan top set, first set, thumb set, atau bottom set, seperti delta Gilbert, seperti pada delta Gilbert. Sering mengalami proses fasies dari lumpur hingga pasir, tergantung energi dan kedalaman. Lingkungan danau atau lacustrine, terjadi di cengkungan tertutup atau semi tertutup, ditandai dengan pengendapan halus seperti batu lumpur dan danau, berasosiasi dengan sistem delta kecil. Lingkungan laut dalam, meskipun tidak dijelaskan rinci dalam materi, banyak fasies purba berasal dari laut dalam. Contohnya itu batu pasir masif laut dalam. Tidak ada analogi modern yang sempurna. Istilah-istilah penting. Fluvial itu artinya berkaitan dengan sungai. Aluvial berkaitan dengan pengendapan dari air. Eolian berkaitan dengan angin. Deltaic berkaitan dengan sistem delta. Glasia berkaitan dengan proses es dan glacier. Lacustrine berkaitan dengan danau. Materi 13. Proses metamorfose dan batuan metamorfik. Pengertian dan ruang lingkup metamorfisme. Metamorfisme adalah proses kristalisasi batuan dalam keadaan padat akibat perubahan tekanan, suhu, dan atau aktivitas kimia tanpa melewati fase leleh atau di bawah titik cair. Petrologi metamorf mempelajari mineral dan struktur batuan metamorf serta bagaimana batuan tersebut terbentuk dan berubah dari batuan asal atau protolit. 2. Metamorfisme berbeda dari diagenesis, proses pembentukan batuan sedimen, dan berbeda dari pembekuan magma, walaupun dapat tumpang tindih. Proses pencairan sebagai batuan disebut anateksis, menghasilkan batuan beku dari lelehan dan residu metamorfik atau resite. 2. Jenis-jenis metamorfisme. Metamorfisme regional terbagi menjadi 5. Metamorfisme regional, metamorfisme kontak, metamorfisme boreal, metamorfisme dinamis, dan metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme regional tersusun menjadi terjadi dalam skala luas
dan terkait dengan pembentukan gunung atau orogeny. Kemudian umumnya terjadi pada kedalaman tinggi dengan tekanan dan suhu besar. Kemudian dihubungkan dengan zona konvergen lempeng tektonik. Contoh pegunungan Himalaya, Alpen, dan Rocky. Hasil batuan berfosil kuat, slate, skis, dan gneiss. 2. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak meliputi terjadi suatu batuan tersebut dengan panas saat batuan bersentuhan dengan panas dari intrusi magma. Tidak luas, lokal, disebut juga Ourot kontak. Umum pada tingkat kerak atas. Contohnya batu gamping berubah menjadi marmer. Biasanya tidak menghasilkan deformasi besar. Batuan metamorfisme buria atau penguburan terjadi di cekungan sedimen alam akibat tekanan dan suhu dari penguburan. Umumnya tidak disertai deformasi dan menjadi transisi antara diagenesis dan metamorfisme. 4. Metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis terjadi akibat pergerakan lempeng dan fluida pada zona geser atau sesar dalam, dihasilkan oleh fluida reaktif yang masuk ke zona deformasi. Ciri khasnya lokal dekat zona deformasi aktif. Metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal disebut oleh siklus air panas yang membawa ion-ion reaksi. Terjadi di sekitar intrusi magma, mid-ocean ridge, atau seperti Yellowstone, menghasilkan mineral biji logam, misalnya sulfida. Mineral asli feldspar, piroksin, berubah jadi mika dan tanah liat. Batuan metamorf. 3. Batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume kerak benua, dapat berasal dari batuan sedimen, batu gamping, marmer, batu pasir, kuarsit, batuan beku, basal, amfibolit. Batuan metamorf sebelumnya atau remetamorfisme. Tipe utama: slate halus dari sel, skist berkilau, kristal mengembang besar, gneiss berlapis, kristal kasar, marble dari batu gamping, kuarsit dari batu pasir kuarsa. 4. Tahapan metamorfisme. Tahapan metamorfisme terbagi menjadi 3, yaitu eugenesis atau awal, mesogenesis atau penguburan dalam, dan telogenesis pasca pengangkatan. Eugenesis, kedalaman dangkal, tekanan rendah, masih mirip dengan lingkungan pengendapan. Mesogenesis, suhu dan tekanan meningkat, simetris pelarut, perubahan tumbuh. Terus telogenesis pasca pengangkatan setelah batuan diangkat kembali ke permukaan, dipengaruhi oleh lanjut. 4. Proses fisik kimia metamorfisme: rekristalisasi, deformasi, pertukaran ion dan fluida, pembentukan struktur khas. Kemudian 6. Signifikan geologi, menunjukkan sejarah teknologi dan termal suatu wilayah, berkaitan erat dengan evolusi kerak bumi, zona edukasi, dan aktivitas plutonisme. Mempelajari batuan metamorf membantu dan mengeksplorasi biji logam minyak bumi dan rekonstruksi histori geodinamika.
Kemudian masuk ke materi 14, tekstur dan klasifikasi batuan metamorfik. Tekstur batuan metamorfik, pengertian tekstur. Tekstur batuan metamorf menunjukkan bentuk, ukuran, dan susunan mineral dalam batuan. Tekstur ini membantu menentukan apakah batuan mengalami rekristalisasi tanpa deformasi atau statis, atau terbentuk selama proses deformasi dalam kurung tektonik. 1. Tekstur statis. Ciri-cirinya berbutir butir mineral berbentuk poligonal dan berpotongan pada sudut 120 derajat disebut sudut dihedral. Umumnya pada batuan hasil metamorfisme kontak atau aureole panas sekitar intrusi magma. Kemudian porphyroblast atau porphyroblast, kristal besar dari mineral tertentu seperti garnet dan staurolit yang berubah dalam matriks halus. Kemudian granoblastik, tekstur dengan butiran ekogram atau seragam, biasanya tanpa orientasi khusus. Contohnya batuan tekstur statis. Horsfels, batuan berbutir halus, keras dan pecah, konkoidal. 2. Tekstur tektonik. Tekstur tektonik terjadi karena deformasi selama metamorfisme. Mineral menunjukkan orientasi preferential mengikuti arah genggang. Terdapat 3 elemen utama tekstur tektonik: foliasi, bidang sejajar atau pelamar, skositas, foliasi atau oleh mineral, foliasi kuat oleh mineral pipih misalnya mika. Kemudian lineasi, fitur linear yang terbentuk oleh penyelarasan mineral. Gambaran visual tekstur tektonik. 1. Batuan ini menunjukkan suatu atau kombinasi dari foliasi, skistositas, dan lineasi. Semakin tinggi deformasi, semakin kuat orientasi preferen mineralnya. 3. Klasifikasi batuan metamorfik. Penamaan berdasarkan mineral. Nama batuan metamorf umumnya mencantum mineral dominan secara berurutan, diikuti oleh nama jenis batuannya. Contoh lengkap: skis, kuarsa, plagioklas, biotit, muskovit, garnet, kyanit. Jika hanya sedikit mineral langka, staurolit ada, disebut sebagai skis. Garnet, kyanit mengandung staurolit. 2. Penamaan berdasarkan penampilan. Berdasarkan batuan dinamai tanpa menyebut mineral, terutama slate batu tulis, berbutir sangat halus, foliasi lemah, sedikit kasar dari style berikutnya. Nama berdasarkan protolit, batuan induk. Marmer dari batu gamping, kuarsit dari batu pasir kuarsa, amphibolt dari basalt atau batuan metamorf dari mafik lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi 15, tingkat metamorfisa dan fasis batuan metamorfik. Definisi: tingkat metamorfisa menunjukkan intensitas perubahan dan
yang dialami batuan karena panas, tekanan fluida, reaksi, dan deformasi. Intensitas tidak merata di seluruh kerak bumi menghasilkan variasi spesial. 2. Teori Bohr 1893 mengatakan zona metamorfosa di Skotlandia berdasarkan mineral indeks kalorit, biotit, garnet, staurolit, kianit, dan silimanit. Urutan ini mencerminkan kenaikan suhu dari sekitar 300 derajat Celcius hingga dari 650 derajat Celcius. Sistem barovia menjadi model klasik zona metamorfose regional di seluruh dunia. 3. Konsep isogran oleh Tiley. Isogran batas antara dua zona metamorf berdasarkan mineral indeks. Setiap isogran mewakili tingkat metamorfose yang sama ditentukan oleh reaksi mineral. Mewakili permukaan reaksi 3 dimensi di kerak bumi. Fasis batuan metamorf. 1. Pengertian. Fasis metamorf adalah kumpulan mineral stabil dalam kondisi tekanan suhu tertentu berdasarkan komposisi batuan, biasanya batuan mafik. Digambarkan melalui diagram ACF. Digunakan untuk memahami kestabilan mineral dalam berbagai jenis batuan. Transisi mineral penting: grensite, amfibolite, granulite. 3. Fase metamorfosa kontak terjadi akibat panas dari intrusi magma dengan tekanan rendah. Diidentifikasi berdasarkan tekstur dan posisi lapangan, bukan hanya mineral. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai materi 9 sampai 12. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.